mengenang tragedi penerbangan Merpati Nusantara Airlines MZ5601. "31 tahun yang lalu, sebuah tragedi penerbangan pernah terjadi di wilayah Jawa Barat. Sampai saat ini, kita masih bisa melihat sisa-sisa tragedi tersebut melalui sebuah tugu yang dibuat untuk mengenang seluruh korban. Siapa yang menyangka puluhan tahun lalu sebuah tragedi penerbangan terjadi di Garut? Kisahnya masih lekat di ingatan warga. Mereka menjadi saksi ketika sebuah pesawat buatan anak bangsa CN235 milik Merpati Nusantara Airlines jatuh setelah menabrak gunung di kawasan wilayah Gunung Puntang. Jika mengingat ke belakang, tepatnya pada 18 Oktober 1992, pesawat Kasa IPTN CN235 bernama Trangadi yang diterbangkan oleh dua orang pilot, yaitu Kapten Firda Basaria Panggabean dan First Officer Adnan S. Pago, jatuh di daerah Garut. Semula pesawat CN235 dengan registrasi PKMNN dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ5601 itu lepas landas pada pukul 13.05 waktu Indonesia Barat menuju Hussein Sastranegara Bandung dengan membawa 27 penumpang dan 4 orang kru. Penerbangan dari Semarang normal. Jam 13.35 waktu Indonesia Barat, pesawat berada di ketinggian 12.500 kaki di atas Cirebon dan akan mendarat di Bandung sekitar 21 menit lagi. Kondisi cuaca dilaporkan hujan disertai awan tebal dan guntur, bahkan visibilitas saat itu hanya sekitar 4-5 km. Approach Control Hussein Sastranegara meminta pesawat itu untuk tetap berada di ketinggian 12.500 kaki. Dan 5 menit kemudian, Kapten meminta pesawat untuk turun ke ketinggian 8.500 kaki dan juga meminta visual approach. Izin kemudian diberikan. Pilot diminta menghubungi ATC setelah melihat ujung landasan pacu. Tapi ternyata approach control kehilangan pesawat CN235, bahkan setelah pesawat itu dihubungi, pesawat tetap tidak merespon. Setelah itu, pesawat dinyatakan hilang kontak. 20 jam kemudian, dikabarkan pesawat itu mengalami musibah setelah menabrak Gunung Puntang. Kabar menyedihkan itu datang dari warga sekitar yang tinggal di daerah desa Cipaganti yang hendak pergi ke kebun. Dan di tahun 2023 ini, tim Tamara Delft berkesempatan untuk mengunjungi desa Cipaganti, tepatnya berada di Kampung Ciburui, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, untuk mendapatkan kisah lengkap mengenai tragedi penerbangan Merpati Nusantara Airlines MZ5601. Kami menapaki jalan-jalan di desa Cipaganti, melewati jalan kecil, menyusuri desa, melihat pemandangan indah, alam yang asri, kebun-kebun hijau yang terhampar, dan gunung yang membentang, serta warga yang sedang melakukan aktivitasnya. Di desa ini kami juga berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan Pak Barnas atau yang lebih akrab dipanggil Abah Barnas dan Ibu Rahmawati dan juga beberapa warga lainnya. Mereka masih mengingat peristiwa pilu itu. Peristiwa pilu itu terjadi di hari Minggu. Kala itu langit berkabut. Awan tebal nampak menghiasi langit di sekitar wilayah Gunung Puntang hingga ke desa Cipaganti dan sekitarnya. Lucu alum lah, suasana lu alum. Takarasan kan sekitar jam 3 atau nanti sekitar jam 3 jam 4 lah istilahnya sonten. Nah terjadi jatuhna eta pesawat. Nah ngan karasan kan teu aya anu nguninga. Tiba-tiba warga mendengar bunyi dentuman, tapi mereka mengira suara yang memekakan telinga itu adalah suara petir. Sena posisi pesawatnya tos kokoloyongan ti palih ditu teh ngan karasan ka dieu nuju kabut di dieuna kanal di gunung eta mah da kabut wae istilahna nya. Teu terangna beledugna mah teu terang buka jam sabaraha nama ngan peda diperkirakeun sekitar jam 3 atau nepi jam 4 eta pesawat. Tidak ada warga yang berusaha mencari sumber suara karena kabut tebal menghalangi pandangan mata. Begitu pula kesaksian Ibu Rahmawati. Di sore yang mendung itu, ia sedang menyiram tanaman. Ketika dentuman keras terdengar, ia mengira suara yang didengarnya adalah suara petir
dan mengira hujan deras segera turun. Namun kemudian keesokan harinya ketika langit cerah, warga desa Cipaganti yang hendak pergi ke kebun baru melihat sebuah pesawat telah jatuh di gunung yang disebut oleh warga sekitar bernama Gunung Kendang. Lokasinya Gunung Kenang. Gunung Kenang. Lokasinya Mas Hanis Gunung Puntang. Gunung Puntang payuna ieu tanu alita katinggal. Cuma Gunung Kenang kasebatna gitu. Nah, ngan karosan kan teu aya anu nguninga. Pas dinten eta mah, pas dinten enjingna mah enjing-enjing. Jual aya berita istilahna bahkan aya pesawat jatuh gitunya. Nah, terus atuh di lokasi di Abah nuju mengoge enjing-enjing langsung berangkat ke titik itulah istilahna ke titik lokasi ka ditu. Pesawat naas tersebut ditemukan di ketinggian sekitar 2040 meter. Saat ditemukan, posisi pesawat tertancap di gunung dengan posisi kedua sayap yang terlipat, hanya menyisakan bagian ekornya saja yang utuh. Menurut Abah Barnas, pesawat itu hancur tapi masih dapat dikenali. Abah Barnas juga adalah warga yang mengevakuasi dan melihat kondisi Kapten Firda. Abah mah kaditu kalesan masih kene utuh. Malahan mah pilot mah masih kene cari na kursi namun tos asak lah istilahnya dalam eta malah cuplak inya kan masih duduk itulah cuplak itu kalau Abah tadi ambil dipasangkeun deui di dieu gitu maksudnya kan reuas gitu saking meureunnan lapukna gitu ieu leher gitu. Masih kene utuh sih henteu gitunya namun masih ngajalur lah gitu istilahnya kiping-kipingna gitu ai tengah nama terus hancur lah resak sadayana ge gitu. Atuh jenazah masih kene nya aya nu mental upami terlepat dua lah. Nu mental ada tebih di lokasi gitu naik ka tonggo tah meureun anu masyarakat di dieu maksana eta rada bugar teh henteu ka imbas ku seuneu gitu janten meclang kan kapal tonggo teh eta. Abah Barnas yang ikut dalam evakuasi korban menyebutkan korban pertama yang dievakuasi adalah balita. Alhamdulillah nyati anu pertama dugi ka dieu teh bayi lah orok lah nu pertama dugi ka dieu mah da kumanua kene kan sesah ti ditu etana janakanana ayalah geus wadu kasabaraha taun lah da ku Abah di papangkuna ge gitu nya istilahna. Tati dinya mah seueur-seueur gabungan pan nu nyanak peralatan imati brimobna, imati mohon imati tim pendaki gunung gitu lah sih lawan nadri atau kan pala mapala orari marwan rasulullah itu relawan barar itu mah mohon. Tati dinya mah nemeh ngange istilahna teh peralatan gitulah karena suram kan ituna lokasina katersan musim hujan leueur gitu. Warga menduga tidak semua penumpang meninggal saat pesawat itu menghantam gunung. Nya upami dikersakeun meureunan aya anu nguningakeun pas terjadina jatuhna eta pesawat jam sakitu di ditu aya nu ti dieu istilahna terang lah ngabelet dugana di ditu duka insyaallah lah aya hiji atau dua mah meureun anu istilahna duka selamat atawa kumaha lah gitu istilahna. Pas kejadian aman takan kalarsan dinten enjing-enjingna langsung ka lokasi mak kitu ti dieu masyarakat ti dieu gitu sesarengan ka ditu terus istilahna teh lah teh aya nu selamat gitu istilahna korban sadayana. Tim SAR terlambat tiba di lokasi karena awalnya mereka mendapat kabar bahwa lokasi jatuhnya pesawat berada di Gunung Kendang di Lembang. Ngan kawasan kan Gunung Kendang teh aya dua. Aya Gunung Kendang nu di dieu sareng Gunung Kendang anu di Lembang. Mata kapungkur milarian di Lembang heula. Padahal mah di Gunung Kendang ieu gitu. Warga juga melihat helikopter tim evakuasi lalu lalang terbang di atas rumah-rumah mereka. Helikopter itu kemudian mendarat di sebuah tanah lapang. Di sana juga sudah menunggu mobil-mobil bantuan dari tim evakuasi lain. Beberapa ratus meter sebelum lokasi kecelakaan, warga dapat melihat pohon-pohon yang patah bekas tertabrak pesawat CN235 itu. Karena pesawat sepertinya sedang terbang rendah kala itu.
Warga menduga pesawat yang sedang terbang rendah itu justru sebenarnya sedang terbang benar-benar rendah karena pandangan pilot terhalang oleh kabut. Mungkin pilot mengira pesawatnya sedang terbang di dalam awan, tapi nyatanya pesawat itu terbang melewati kabut hingga akhirnya menabrak tebing. Disebutkan bahwa evakuasi berjalan selama sekitar 2 hari 1 malam. Lokasi yang jauh membuat tim evakuasi harus berjalan dengan sangat jauh untuk membawa turun korban dari gunung. Menurut cerita warga, jenazah yang telah dievakuasi ditempatkan di sebuah sekolah semalaman dengan petugas yang berjaga. Lalu setelah itu baru dibawa ke rumah sakit. Proses evakuasi sendiri sebenarnya tidak benar-benar berhenti. Setelah semua korban sudah dibawa turun pun pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan. Mereka khawatir masih ada korban yang tertinggal. Tim evakuasi juga saat itu harus mengevakuasi reruntuhan pesawat. Mereka harus memotong pesawat itu menggunakan gergaji dan alat-alat lainnya sehingga ukurannya menjadi lebih kecil untuk dibawa turun ke bawah. Orang-orang yang semula berkumpul di lokasi kecelakaan satu persatu mulai turun meninggalkan tempat tragedi itu terjadi. Lama-kelamaan tempat itu menjadi sepi, hanya meninggalkan memori dan luka. Ketika beberapa warga ditanya mengenai kemungkinan penyebab pesawat naas itu menabrak gunung, ada yang menyebutkan mungkin mati mesin, mungkin salah jalur penerbangan, mungkin juga cuaca buruk, dan mungkin juga kisah mistis yang menyelimuti Gunung Puntang itu sendiri. Jika alasannya adalah mistis, Abah Barnas dan Ibu Rahmawati juga menyebutkan bahwa dahulu kala ada cerita yang pernah disampaikan oleh leluhur di desa itu. Kapungkur abah nuju alit oge gitu istilahna teh naon bakal aya popotong ente. Nah, berarti kan kalau popotong kan semacam naon papatong lah, apa ya. Papatongnya, tah papatong capung tah bakal aya capung ente di daerah urang. Tah berarti upami numbutkeun kana istighfirun ayeuna nya teh eta merpati teh gitu istilahnya. Cerita tersebut sudah didengar sejak mereka masih kecil. Konon, leluhur di sana sudah memprediksi akan adanya sebuah kejadian di mana mereka menyebutnya dalam bahasa Sunda sebagai papatong euteup atau capung hinggap dalam bahasa Indonesia. Ada juga yang mengisahkan suatu saat nanti burung putih akan hinggap di desa itu, yang baru kemudian dipahami artinya setelah tragedi penerbangan itu terjadi, di mana burung yang dimaksud mungkin adalah burung besi milik maskapai Merpati. Konon, menurut cerita leluhur di sana, setelah burung putih itu hinggap di kampung tersebut, maka kampung itu akan menjadi makmur. Hal itu juga ternyata diartikan oleh warga dengan hal yang positif, karena setelah tragedi terjadi, warga mendapat bantuan perbaikan balai desa dan jalan di desa pun diperbaiki oleh pihak Merpati dan pihak keluarga korban. Dapat bantuan lah kita dari Merpati, dari keluarga juga ada, dari keluarga yang meninggal. Jadi nanti sebentuk ungkapan terima kasih lah pada masyarakat yang udah membantu evakuasi jenazah keluarganya. Sejarah pun terbentuk semenjak kecelakaan pesawat terjadi. Warga menyebut nama Gunung Kendang sebagai Gunung Merpati dan nama jalan pun diubah menjadi Jalan Merpati. Dulunya kan Gunung Puntang, yang namanya Gunung Puntang kan ada gunung kecil yang Puntang. Setelah jatuhnya pesawat di situ, jadi terkenalnya itu namanya gunung. Jadi seperti jalan kan Jalan Merpati itu gunung. Jalan juga. Iya, jalan juga jadi diganti. Oh, Jalan Merpati itu jalan yang di mana? Yang di sini. Oh, Jalan Merpati. Jadi Jalan Merpati. Terus gunungnya juga kemana, ke Merpati juga. Mau kemana, mau ngambil air atau ngambil kayu, kemana, ke Merpati. Jadi gitu, ada sejarahnya juga. Ganti nama. Jadi Gunung Merpati juga. Kini di Desa Cipaganti kita masih bisa melihat peninggalan tragedi Merpati CN 235
setelah dibangunnya sebuah tugu. Dari merpatinya yang minta, pokoknya mau nama-namanya diabadikan di sana dan dibikin tugu itu. Tadinya kan mau dibangun monumennya di atas, tapi kan susah, jalannya susah, jauh lagi. Jarang kejangkau sih ke lokasi situnya juga, karena posisinya juga tebing. Makanya dibangun monumennya di bawah. Kalau kita perhatikan di bagian atas tugu yang dibuat oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines itu terlihat adanya sebuah baling-baling. Dan baling-baling itu adalah baling-baling asli yang berasal dari pesawat naas CN235. Jatuhnya pesawat milik Merpati ini juga membawa kisah pilu. Selain banyak beredar kisah-kisah mengenai jatuhnya pesawat itu, ada juga yang mengaitkan kisah jatuhnya pesawat itu dengan kisah-kisah mistis. Ada yang mengisahkan sekitar seminggu sampai 2 minggu setelah kecelakaan, masyarakat masih melakukan pencarian, tapi bukan pencarian terhadap korban-korban, melainkan pencarian terhadap barang-barang milik korban di sekitar lokasi untuk kemudian diambil. Di sisi lain ada yang benar-benar membantu, tapi ada juga oknum masyarakat yang memanfaatkan peristiwa tersebut dengan mengambil barang-barang milik penumpang saat proses evakuasi jenazah korban. Selain itu, ada juga yang mengambil puing-puing pesawat untuk dijual. Barang-barang penumpang yang diambil adalah berupa perhiasan, uang, dan barang-barang berharga lainnya. Sementara itu, kisah mistis dari tragedi jatuhnya pesawat itu juga kian menyebar. Konon, mereka yang mengambil barang-barang milik penumpang mengaku didatangi oleh arwah korban dan meminta barang-barangnya dikembalikan. Ada yang mengaku tiba-tiba sakit parah dan banyak juga yang kerasukan. Nolong tapi sambil beli juga. Terus dikasih sesi 2 sesi mah evakuasi itu tuh api-api namanya ngiringan bantusannya makanan itu masih nyari-nyari. Nah pasti dari orang turis mah nyabawa namun pastinya nyabawa selalu jarak semingguan bisa beli motor jarak sabar sesi tidak mau ya sesuatu sih dari kamar pun sih sampai apa namanya. Setelah banyak cerita mistis yang beredar, ada sebagian warga yang mengembalikan barang-barang yang telah mereka ambil, tapi ada juga warga yang tetap menyimpannya atau mungkin bahkan menjualnya. Tidak sedikit juga warga desa yang percaya kerasukan yang banyak terjadi di beberapa desa sekitar wilayah gunung itu disebabkan karena ketakutan warga setelah melihat langsung apa saja yang terjadi setelah jatuhnya pesawat. Meskipun di setiap kejadian selalu saja ada kisah-kisah mistis yang beredar, yakinlah arwah manusia yang meninggal adalah urusan Tuhan. Boleh jadi, setan justru ingin menyesatkan manusia dengan wujud menyerupai seseorang dan menyebar ketakutan sehingga melemahkan iman seseorang. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi Merpati CN235.